Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi limpahan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk anak-anak kelas 2 sekarang kita belajar bab 8 yang berjudul Aku Senang Bisa Berakhlak Terpuji. Sebelum kita belajar, akan membacakan tujuan pembelajaran pada bab 8 kali ini. Yang pertama, meyakini dengan sesungguhnya bahwa hidup bersih, hidup rapi, dan hidup teratur sebagai cerminan dari iman. Yang kedua, menumbuhkan sikap gaya hidup bersih, rapi, dan teratur dengan baik. Yang ketiga, menjelaskan arti gaya hidup bersih, gaya hidup rapi, dan gaya hidup teratur dengan benar, serta menggunakan bahasa sendiri. Yang keempat, membuat kreasi denah lingkungan rumah yang bersih, rapi, dan teratur dengan baik dan benar. Oke, itu tujuan pembelajaran pada bab 8 kali ini. Oke, selanjutnya yaitu peta konsep. Peta konsep di sini gambarnya balon ya anak-anak. Ada warna oranye, biru, merah. Aku senang bisa hidup berakhlak terpuji. Yang pertama, balon oranye, gaya hidup bersih. Bagaimana kita bisa gaya hidup bersih? Yang kedua, balon biru, gaya hidup rapi. Bagaimana kita bisa bergaya hidup rapi? Yang ketiga, balon merah, gaya hidup teratur. Bagaimana kita dapat hidup dengan gaya hidup teratur? Perhatikan dengan baik gambar berikut. Ceritakan secara singkat gambar tersebut. Di situ ada 2 orang anak dan ayahnya sedang bergurau dan sedang tersenyum. Kelihatannya mereka sangat bahagia sekali. Oke, mereka bahagia karena menjaga kebersihan dan kerapian. Mereka juga menjaga hidup yang teratur. Semua itu merupakan akhlak terpuji yang patut kita tiru. Hidup bersih, hidup rapi, dan hidup teratur membuat hidup kita semua bahagia. Semua itu sangat dianjurkan di dalam ajaran Islam. Berikut beberapa hal yang harus dijaga kebersihannya. Yang pertama adalah bersih badan. Di antaranya adalah mandi 2 kali sehari. Yang kedua, tangan harus bersih, selalu cuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga, gosok gigi secara teratur. Anak-anak kalian harus menggosok gigi setiap hari. Lakukanlah setelah sarapan dan sebelum tidur malam hari. Ya. Selanjutnya, potong kuku agar bersih. Kuku yang sudah panjang sebaiknya dipotong. Kuku yang panjang adalah menjadi sumber penyakit. Itu di dalamnya itu terdapat banyak kuman. Selanjutnya, keramas untuk membersihkan rambut kepala. Cuci rambut kalian setidaknya 2 kali seminggu. Mencuci rambut menggunakan sampo agar bersih dan wangi. Membersihkan telinga. Telinga sebaiknya juga harus dibersihkan. Telinga dibersihkan agar sehat dan terhindar dari penyakit. Yang kedua, bersih pakaian. Pakaian yang kita pakai harus bersih. Pakaian yang kotor harus segera dicuci.
Pakaian bersih membuat badan kita tetap sehat, wangi, dan tidak bau keringat. Selanjutnya yang ketiga adalah bersih lingkungan. Selain kebersihan badan dan pakaian, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan. Apa sajakah kebersihan lingkungan itu? Yang pertama adalah kebersihan benda-benda di sekitar. Yang kedua atau B, kebersihan tempat di sekeliling. Kebersihan tempat di sekeliling kita harus dibersihkan secara teratur. Yang pertama, kebersihan lingkungan dalam rumah. Itu ada gambar, ada anak sedang menyapu kamar, membersihkan piring, menata piring. Itu adalah kebersihan di lingkungan rumah. Yang kedua, kebersihan sekeliling rumah. Itu menyapu halaman, menyapu samping rumah, menyapu belakang rumah. Yang ketiga, kebersihan lingkungan tempat tinggal. Itu membersihkan lingkungan juga. Itu kerjasama dengan anggota keluarga yang lain atau anggota lingkungan yang lain. Yang keempat, kebersihan tempat ibadah. Tempat ibadah juga harus selalu dibersihkan karena wajib hukumnya untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah. Selanjutnya yang kelima, kebersihan lingkungan sekolah. Benda yang bersih itu sehat dan aman digunakan. Lingkungan bersih juga nyaman untuk ditempati. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga kebersihan. Nah, anak-anak, sekarang tahukah kalian manfaat dari hidup bersih? Yang pertama adalah badan kita menjadi sehat. Yang kedua, lingkungan menjadi indah. Yang ketiga, terhindar dari penyakit dan bencana. Yang keempat, disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Selanjutnya, gaya hidup rapi. Anak-anak, tahukah kalian apa arti rapi itu? Rapi artinya baik dan apik. Hidup rapi artinya hidup dengan gaya hidup yang apik. Kebiasaan hidup rapi harus dimulai sejak dini. Anak yang beriman harus selalu menjaga kerapian. Tahukah kalian apa saja yang harus dirapikan? Yang pertama adalah rambut kita selalu disisir agar rapi. Yang kedua, baju yang kalian pakai disetrika supaya rapi. Yang ketiga, buku dan alat-alat sekolah ditata dengan rapi. Yang keempat, mainan juga ditata dengan rapi. Sekarang, tahukah kalian apa saja manfaat hidup rapi? Hidup rapi banyak manfaatnya, antara lain adalah barang yang tersimpan rapi akan mudah dicari. Mainan juga tidak akan cepat rusak. Dan yang ketiga, baju yang disetrika rapi enak dipakai dan indah dipandang mata. Yang terakhir, kamar dan rumah yang rapi nyaman dijadikan tempat tinggal. Lalu, apakah kalian sudah menjalankan pola hidup rapi? Siapa yang membantu kalian merapikan tempat tidur? Siapa yang merapikan mainanmu? Mulai sekarang, berarti kalian harus lebih rajin lagi merapikan barang-barang milik kalian sendiri. Baiklah anak-anak, ceritakanlah pengalaman dan pendapat kalian setelah mempelajari materi hidup rapi. Tulislah dengan bahasamu di buku tulis. Selanjutnya, gaya hidup teratur. Anak-anak, tahukah kalian apa arti teratur itu? Teratur artinya
berturut-turut dengan tetap. Hidup teratur artinya hidup dengan kegiatan yang berturut-turut dengan tetap. Berikut contoh hidup teratur. Yang pertama, makan sehari 3 kali. Yang kedua, olahraga setiap hari. Yang ketiga, belajar dan mengaji secara teratur. Itu materi dari bab 8. Selanjutnya adalah rangkuman. Yang pertama, hidup bersih artinya hidup dalam keadaan terbebas dari kotoran. Yang kedua, beberapa hal yang harus dijaga kebersihannya, yaitu kebersihan diri sendiri, kebersihan berpakaian, dan kebersihan lingkungan. Yang ketiga, hidup rapi artinya hidup dengan gaya hidup yang apik. Yang keempat, hidup teratur artinya hidup dengan kegiatan yang berturut-turut dan tetap. Sekian dulu pelajaran bab 8. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, bisa ditulis di komen. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.